Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau warga negara Indonesia atau WNI agar tidak melakukan perjalanan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Negara-negara yang dimaksud adalah Lebanon, Iran, dan Israel. Imbauan itu menyusul meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut belakangan ini. Dikutip dari Tribun News, imbauan itu berlaku hingga kondisi keamanan ketiga negara tersebut membaik. Dalam siaran pers pada Minggu 4 Agustus 2024 itu, Kemlu RI juga memberikan imbauan pada para WNI yang berada di kawasan konflik. Pihaknya meminta agar para WNI di ketiga negara itu meningkatkan kewaspadaannya dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan oleh perwakilan RI. Imbauan khusus pun diberikan pada WNI yang berada di Lebanon. Kemlu RI meminta agar para WNI di Lebanon segera meninggalkan wilayah tersebut. Hal itu menyusul memanasnya perseteruan antara Lebanon dan Israel sejak terbunuhnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Puluhan ribu tentara Israel atau IDF dilaporkan tewas selama berperang di Gaza. Surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Minggu 4 Agustus 2024 menyatakan bahwa jumlah tentara yang tewas tak kurang dari 10.000 orang. Tercatat puluhan ribu prajurit IDF itu terbunuh, terluka, bahkan dinyatakan hilang. Dikutip dari Tribun News, sekira 1.000 tentara kini menjadi korban yang menderita secara fisik dan mental. Hal tersebut juga tercatat di Departemen Rehabilitasi Kementerian Keamanan Israel. Knesset maupun pemerintah Israel sendiri mengesahkan undang-undang untuk memperpanjang wajib militer IDF. Hal itu dilakukan untuk menghindari para pasukan yang meninggalkan tugas lantaran frustasi. Padahal menurut data resminya, lebih dari 690 perwira dan tentara Israel yang telah terbunuh sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dinas Keamanan Israel atau Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu menyusul adanya ancaman dari Iran seusai bos Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran. Dikenal sebagai pusat manajemen nasional, bunker Yerusalem dilaporkan dapat menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski di dalam bunker, komunikasi tetap terbuka ke markas besar Dinas Pertahanan IDF. Dikutip dari Tribun News, bunker tersebut terletak di bawah tanah di Yerusalem. Bunker itu akan difungsikan sebagai tempat perlindungan bagi Perdana Menteri Netanyahu dan para pejabat Israel lainnya saat perang dengan Iran pecah. Diketahui bunker itu telah dibangun sejak 20 tahun yang lalu. Sempat mangkrak tak digunakan, bunker itu kini dipersiapkan sebagai tempat persembunyian Netanyahu. Tentara Israel kembali terjebak rayuan terowongan milik Hamas. Dalam video yang dirilis sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam pada Minggu 4 Agustus 2024, dua orang prajurit IDF nekat memasuki terowongan. Diketahui terowongan itu berada di Ein-Nafaq di lingkungan Tal Al-Sultan. Al-Qassam memantau gerak-gerik prajurit IDF itu dari kamera pengawas yang terpasang. Dari pantauan CCTV, tentara Israel itu meledakkan mata terowongan pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Ledakan itu lantas membuat mereka tewas dan sebagian lainnya terluka. Klip yang dibagikan Al-Qassam itu kemudian berlanjut dan menampilkan seorang prajurit di sebuah bangunan. Penembak jitu Al-Qassam terlihat membidiknya dari arah berlawanan. Dalam sekali tembak, sniper Al-Qassam itu mampu melumpuhkan pasukan Zionis. Militan Palestina Hamas menanggapi isu liar terkait penyebab kematian Ismail Haniyeh. Sebelumnya beredar kabar bahwa Haniyeh terbunuh oleh bom yang ditanam 2 bulan lalu di tempatnya menginap. Kabar itu pun dibantah oleh perwakilan Hamas di Iran, Khaled Kaddomi. Ia mengatakan Kepala Biro Politik Hamas itu terbunuh oleh peledak yang dijatuhkan dari udara. Dikutip dari Tribun News, Kaddomi menyatakan laporan yang beredar itu sepenuhnya dibuat-buat. Ia kembali menegaskan bahwa Haniyeh dan ajudannya tewas lantaran bahan peledak yang dijatuhkan dari udara. Ia pun mengaku berada di lokasi dan menyaksikan dinding serta langit-langit Wisma itu runtuh. Lebih lanjut, Kaddomi mengatakan bahwa ada investigasi yang sedang berlangsung.
Sejumlah negara dikabarkan telah meminta warganya keluar dari Lebanon. Seruan itu muncul di tengah kekhawatiran akan terjadinya konflik antara Hizbullah dan Israel. Beberapa negara yang meminta warganya pergi dari Lebanon adalah Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, pada Sabtu 3 Agustus 2024, Kementerian Luar Negeri Inggris meminta warganya meninggalkan Lebanon dengan segera. Hal itu lantaran ketegangan sedang tinggi dan situasi dapat memburuk dengan cepat. Seiring dengan itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat juga mendesak warganya untuk bergegas pergi dari Lebanon. Langkah tersebut pun turut diikuti oleh Prancis. Terbaru, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau WNI di Lebanon agar segera meninggalkan negara tersebut. Di tengah ketegangan konflik Timur Tengah, pemimpin Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, Jenderal Michael Kurilla, dilaporkan menggelar kunjungan ke Yordania. Kunjungan itu diduga untuk mencari sekutu baru. Adapun kunjungan itu dimaksudkan untuk melobi pemerintah Yordania. Dikutip dari Tribun News, Kurilla ingin agar Yordania mengizinkan jet tempur Amerika Serikat dan Israel memasuki wilayah udaranya. Jet tempur itu diupayakan untuk mencegat pesawat nirawak Iran yang ditembakkan menuju Tel Aviv, ibu kota Israel. Tak hanya Yordania, Kurilla bahkan dikabarkan juga mengunjungi sejumlah negara Teluk lainnya. Ia berusaha untuk melobi para pemimpin agar mau memperkuat koalisi internasional bersama Amerika Serikat demi melindungi Israel. Seperti diketahui, ketegangan di Timur Tengah mulai membara sejak Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran, Iran. Haniyeh tewas dalam serangan rudal berpemandu pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Serangan yang dilesatkan Israel itu membuat Iran bersumpah akan melakukan pembalasan yang dahsyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.